Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Okta Azahra dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra semester 1. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang yang pertama bahasa sebagai sistem, yang kedua bahasa sebagai lambang, yang ketiga bahasa sebagai bunyi, yang keempat bahasa itu bersifat bermakna, yang kelima bahasa itu bersifat arbitrer, yang keenam bahasa itu konvensional, yang ketujuh bahasa itu produktif, yang kedelapan bahasa itu unik, yang kesembilan bahasa itu universal, yang kesepuluh bahasa itu dinamis, 11 bahasa itu bervariasi, yang ke-12 bahasa itu manusiawi. Yang diampu oleh Bapak Windo Diki Irawan, SPD MPD. Yang pertama, bahasa sebagai sistem berarti susunan teratur berpola atas unsur-unsur atau komponen yang membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang karena bahasa adalah suatu sarana agar antar individu dan yang lainnya dapat saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, bahasa adalah sebagai bunyi. Bahasa adalah sistem dan bahasa adalah lambang. Maka bahasa adalah bunyi. Maka seluruhnya dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Jadi bahasa itu berupa lambang yang mewujudkan bunyi. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Yang dilambangkan bahasa itu bermakna adalah suatu pengertian, ide-ide, suatu pemikiran yang disampaikan oleh orang-orang yang tertentu. Yang kelima, bahasa bersifat arbitrer. Artinya adalah tidak ada hubungan antara satu satuan bahasa dengan lambang-lambang yang dilambangkannya. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Dapat diartikan sebagai satu pandangan atau tanggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan ini intrinsik dengan objek. Yang ketujuh, bahasa itu produktif adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tulis maupun lisan. Adapun termasuk dalam keterampilan bahasa produktif kegiatan menulis dan berbicara. Bahasa itu unik, bahasa yang dapat dikatakan memiliki sifat yang unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Yang kesembilan, bahasa itu universal adalah bahasa dapat dimengerti secara global dan menyeluruh, mempunyai arti sama dan poin terpenting yang dipakai dimanapun. Yang ke-10, bahasa itu dinamis, yaitu bahasa yang terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini bisa terjadi pada semua tataran, baik fonologi maupun morfologi. Bahasa itu bervariasi karena perbedaan bahasa yang digunakan menjadi dialek, bersifat perorangan. Dialek yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada waktu tertentu dan pada saat tertentu pula. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Artinya, manusia saja yang dapat menggunakan bahasa itu dan mengembangkannya. Manusia juga menggunakan bahasa untuk media komunikasi dan informasi. Hal ini dapat dilakukan oleh manusia saja dan tidak untuk yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum